Saya juga hampir nyerah jadi YouTuber konten anak-anak. Selalu sepi penontonnya. Ini dari @sobatcilik8672. Jangankan sobat sekalian ya, saya sendiri pun itu terkadang juga pengen berhenti aja gitu teman-teman. Karena ya rasanya gimana gitu ya, kalau kita misalnya bikin konten ternyata nggak ada yang nonton, itu juga ya bikin males juga teman-teman. Akan tetapi karena saya sudah sering mengingatkan juga pada teman-teman semua, pokoknya kita itu nggak usah mikir ada yang nonton atau enggak, ada yang subscribe atau enggak, pokoknya kita fokus aja besok mau bikin konten apa gitu ya. Meskipun ini saya sebenarnya juga sudah bosan ngomong seperti ini ya, tapi ya mau bagaimana lagi, karena memang tugas kita itu hanya berusaha dan berdoa teman-teman. Selanjutnya untuk hasilnya udah serahkan aja sama yang maha kuasa. Itu kalau prinsip saya. Jadi meskipun di channel bahas YouTube ini penontonnya sepi, saya tetap berusaha untuk upload video secara konsisten 3 video per hari. Itu sudah saya jadwalkan terus gitu ya. Kalau mungkin kalian sudah sering menonton video saya pasti paham jam upload saya itu jam berapa aja gitu. Itu sebenarnya untuk memberikan contoh kepada teman-teman semua bahwa untuk urusan view, subscriber dan yang lainnya itu udah nggak usah terlalu difikirkan ya. Untuk YouTuber pemula itu fokus aja besok mau bikin konten apa. Saya juga terus memikirkan hal itu teman-teman. Kalau saya mikir, waduh ini penonton kok makin sepi, gajian juga 1000 sampai 2000 per hari paling banyak ya. Tapi ya itulah gitu yang terjadi saat ini. Jadi disyukuri aja, dinikmati saja. Karena pada intinya teman-teman ya, tidak ada orang yang berhasil itu secara instan. Ya, semua itu butuh proses. Kalau misalnya ada YouTuber yang sukses, itu mungkin ada 2 faktor menurut saya. Yang pertama karena dia itu beruntung, ya, orang yang beruntung. Karena sejauh ini sepertinya belum ada ya yang bisa mengalahkan orang beruntung itu. Orang pinter pun kalau misalnya dia kurang beruntung, ya nggak beruntung. Tapi kalau misalnya orang biasa aja, tapi kalau dia beruntung, ya beruntung teman-teman ya. Dan mudah-mudahan kalian bisa paham lah apa yang saya maksud. Kemudian kemungkinan yang kedua kita bisa sukses di YouTube itu karena pantang menyerah. Pantang menyerah itu maksudnya ya udah kita itu fokus aja ya bikin konten, nggak usah mikir lain-lain, kita fokus aja bikin konten. Makanya mungkin teman-teman juga pernah mendengar suatu istilah ya, bekerjalah sesuai dengan passionmu atau mungkin kegemaranmu atau yang kamu sukai. Demikian pula di YouTube itu seperti itu teman-teman. Kalau misalnya kita itu bikin konten sesuai dengan kemampuan kita atau hal yang kita sukai, pasti kita akan enjoy untuk mengerjakan itu. Serta yang menjadi nilai plus itu adalah kita tidak akan pernah kehabisan ide konten. Kenapa? Ya karena kita menyukai hal itu. Ya, sehingga ide-ide konten baru itu akan muncul ketika kita sudah melakukannya. Ya, nanti setelah kita bikin konten ini misalnya ada ide lagi, oh bagaimana kalau bikin konten yang seperti ini, lalu konten seperti ini. Akhirnya lambat laun kalau kita konsisten itu semua di video kita itu akan lengkap teman-teman. Kalau kita ibaratkan channel YouTube ini sebagai sebuah toko, maka mungkin kita bisa mengibaratkan ya bahwa satu konten kita itu sama dengan satu produk. Jadi semakin banyak produk kita, semakin banyak jenis pilihan produk kita, atau semakin lengkap produk-produk di toko kita, maka kesempatan kita akan mendapatkan pembeli itu juga semakin besar. Ya, meskipun hal itu tidak menjamin, tapi setidaknya berdasarkan hukum statistika dan peluang di pelajaran matematika dulu, kalau mungkin teman-teman masih ingat ya, itu kemungkinannya akan lebih tinggi teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya kita jualan, anggap aja kita di toko ya, kita cuman jualan satu barang aja, yaitu pensil. Ya, dibandingkan dengan toko sebelah yang dia itu menjual pensil, spidol, pulpen, pensil warna, kemudian isi spidol, ya, kemudian di situ juga jual kertas, jual buku gambar, jual buku tulis dan sebagainya. Maka kemungkinan pembeli akan datang ke toko yang mana kira-kira? Secara normal harusnya posisi pembeli tadi akan datang ke toko yang lebih lengkap, karena mungkin kebutuhannya dia itu kan tidak mungkin hanya pensil saja. Jadi mungkin dia sekalian aja dia beli pensil, sekaligus beli penghapusnya, sekaligus beli buku gambarnya, sekaligus beli buku tulisnya, dan seterusnya. Nah mungkin kalau kita ibaratkan ya seperti itu. Di channel YouTube pun juga seperti itu teman-teman. Misalnya bahas YouTube ini ya, ini kan saya bahas tentang YouTube. Fokus utama saya adalah membahas sesuatu yang ditanyakan oleh teman-teman di rumah semuanya. Ya, jadi mereka bertanya di kolom komentar, saya jawab berdasarkan pengalaman saya, itu yang paling banyak. Kemudian kalau misalnya saya belum memiliki pengalaman atas itu, saya akan mencari referensi lain
yang sekiranya cocok untuk menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Jadi kalau secara umum fokus di channel Bahas YouTube ini adalah sharing tentang pengalaman saya dan pengalaman teman-teman semuanya yang sudah menuliskan melalui kolom komentarnya, agar dapatnya digunakan sebagai pengalaman dan pembelajaran baru buat teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi tersebut. Kan begitu ya? Apalagi konten anak-anak teman-teman. Jadi seperti yang ditanyakan teman kita tadi, dia itu bikin konten anak-anak dan viewsnya sepi. Yang perlu dikoreksi pertama kali menurut saya ya, bukan thumbnailnya, bukan judulnya, atau bukan apanya. Jumlah videomu dulu itu coba dicek. Sudah banyak atau belum? Kalau mungkin saya sudah sering mengingatkan ya, atau menyampaikan, kalau menurut saya, setidaknya atau sekurang-kurangnya, video yang ada di channel kita itu minimal harus 100 video teman-teman. Seperti kemarin channel Bahas YouTube ini, sebelum subscriber saya 1000-an ini, dulu saya pertama kali mengupload video di channel ini, subscribernya adalah 0 teman-teman, 0 subscriber. Bener-bener channel ini saya bangun mulai dari 0. Ya, di situ waktu subscriber saya masih 0 itu saya juga sudah pernah menyampaikan. Itu saya sampaikan bahwa saya di channel ini, di Bahas YouTube ini akan fokus membuat 100 video dulu. Jadi saya tidak pernah mengharapkan apakah nanti ada yang nonton atau enggak, apakah nanti ada yang subscribe atau enggak. Pokoknya fokus saya bikin 100 video dulu. Ya, setelah 100 video ternyata tidak memberikan sebuah gambaran atau mungkin harapan yang sekiranya itu menanjak, atau berdasarkan data di analitik video kita itu ternyata grafiknya turun, maka saya akan memutuskan untuk meninggalkan channel ini. Ya, dulu saya sudah pernah sempat bilang seperti itu. Tapi ternyata teman-teman, video saya mungkin waktu itu baru mencapai 80 atau 90-an, ternyata subscriber Bahas YouTube ini sudah tembus 1000. Sehingga akhirnya, seperti yang sudah saya katakan di video pertama saya, kalau video saya sudah 100 dan sudah tembus 1000 subscriber, maka saya akan melanjutkan channel ini. Gitu ya. Jadi mungkin kalau kalian yang baru menemukan channel Bahas YouTube ini, ya kurang lebih cerita singkatnya begitu. Kalau misalnya sebelum 100 video kemarin itu saya menyerah, ya mungkin tidak akan sampai seperti sekarang ini. Meskipun setelah channel ini dimonet penghasilnya cuma 1000 sampai 2000 per hari. Tapi tidak masalah ya, karena kita perlu memandangnya dari sudut pandang yang menenangkan hati, gitu ya, atau yang bikin hati kita adem. Gimana Bang maksudnya? Ya, jadi meskipun penghasilan di channel Bahas YouTube ini adalah 1000 per hari rata-rata teman-teman, ya maksimal 2000 ya, 1000 sampai 2000-an. Jadi kita harus memandangnya dari sudut pandang agama. Kenapa ke agama Bang? Ya, jadi di agama itu kita diajarkan untuk selalu bersyukur apapun dan berapapun yang kita terima, apapun yang terjadi, apapun yang kita dapatkan, itu tentunya harus kita syukuri, begitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah monet dan penghasilan kita cuma segitu, antara 1000 sampai 2000 per hari, jangan dilihat dari sudut pandang ekonomi. Kenapa? Karena nanti nggak akan masuk teman-teman ya. Kalau dari sudut pandang ekonomi, mungkin kita menghitungnya dari modal kita berapa, kita sudah menghabiskan waktu berapa lama, kita sudah berkorban beli paket data berapa ratus ribu gitu ya, atau mungkin sampai jutaan, karena mungkin ngupload filenya itu bergiga-giga begitu kan. Oke lah, jadi mudah-mudahan itu menjawab, meskipun pembahasan kita itu melebar kemana-mana, tapi yang jelas mudah-mudahan teman-teman bisa dapat intinya dari apa yang saya sampaikan. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya lah ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.